Pengakuan pelaku penganiayaan balita 4 tahun di Surabaya, dikurung 9 jam. Pasangan suami istri, Pasutri, di Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur, Jatim, UFA, 30, dan SA, 23, akhirnya buka suara terkait aksi keji mereka menganiaya keponakannya sendiri yang masih balita, KA, 4. Pengakuan ini meluncur saat keduanya diinterogasi langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutie Sulistiawan. Dalam interogasi tersebut, UFA berdalih baru melakukan penganiayaan pada akhir Desember 2025. Pria bertubuh kurus dengan tindik di telinga kiri ini mengaku memukul bagian sensitif wajah korban. Desember akhir itu, "Saya pukul mulutnya," ujar UFA menjawab pertanyaan Lutie, Selasa, 17 Februari 2026. Pengakuan Bibi, gigit dan dorong ke kloset. Tak hanya sang paman, istri pelaku yang juga bibi korban, Sa, 23, turut membeberkan deretan kekerasan yang dilakukannya. Lutie menyoroti banyaknya luka lebam dan bekas gigitan pada tubuh balita malang tersebut. Berikut adalah rincian kekejaman yang diakui oleh pelaku Sa. Menggigit korban, Sa mengakui pernah menggigit korban 1 kali, meski polisi menyaksikan jumlah tersebut melihat banyaknya bekas luka. Mengurung seharian, korban dikunci di dalam kamar kos mulai pukul 8 WIB hingga pukul 17 WIB saat pelaku pergi bekerja. Kekerasan fisik berat, Sa mengaku pernah mendorong tubuh mungil korban hingga terbentur kloset, menyebabkan luka serius pada dagu. Pernah didorong kena kloset sampai luka pada dagu, aku Sa dengan nada datar. Mendengar pengakuan tersebut, Kombes Pol Lutie tampak geram dan prihatin. Ya ampun, anak umur 4 tahun, kok kayak gitu caranya? Anaknya itu bagaimana kalau trauma nanti? Tegas Lutie. Motif nakal dan kondisi trauma. Kasat PPA PPO Satreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari menjelaskan, kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan perlindungan anak. Motif sementara yang didapat penyidik tergolong klise. Terkait KDRT sama perlindungan anak, masih didalami motifnya. Sementara pengakuan tersangka karena anak tersebut nakal dan sulit diatur, ungkap Melatisari, Selasa, 17 Februari 2026. Saat ini, korban KA telah diamankan dan dirawat oleh neneknya di Surabaya. Polisi memastikan akan memberikan pendampingan psikologis melalui program trauma healing. Anaknya dikasih trauma healing. Kedua, anaknya dititipkan pada saudaranya biar dipastikan kontrol. Yakinkan anaknya terawat dengan baik, tambah Lutie. Latar belakang, orang tua bercerai. Sebagai informasi, K adalah anak sematawayang dari pasangan DPP, 27, dan NH, 26, yang telah bercerai sejak 2020. Hak asuh jatuh ke tangan sang ayah, DPP. Karena bekerja di Gresik, DPP terpaksa menitipkan KA kepada adik perempuannya, Sa, yang tinggal di kosan Jalan Bangkingan, Lakar Santri, Surabaya. Tragisnya, keputusan menitipkan anak ke darah daging sendiri justru berujung petaka penganiayaan berkepanjangan. Duduk perkara ancaman hukuman. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh kerabat dekat seperti ini diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 80 UU Perlindungan Anak, pelaku kekerasan terhadap anak dapat diancam pidana penjara. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat, ancaman hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Selain dampak hukum, dampak psikologis pada anak usia balita, Golden AG, sangat fatal. Kekerasan fisik dan mental di usia ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, trauma mendalam, hingga potensi perilaku agresif di masa depan.